Paroni ya. Gue sih. Cile Paroni. Apa? Di mana kalian tuh? Kami di pertandingan. Di futsal kan ya. Baik Kami tuh. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi malam ini pada tatap maya yang ke-17 ya, 17 dengan judulnya Rencana Tindak Lanjut Program Pengembangan Kompetensi Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan ya. Jadi malam hari ini kita selesai selama 1 JP ya, 1 JP cuma 1 jam, 1 JP itu 45 menit. Berarti kita berakhir nanti kalau kita mulai dari 19.40, berarti kita selesainya jam 8. Ya, dijelaskan nanti 8.30 ya. Dan 8.30 sudah selesai ya. Oke, baik kakak. Sehat, tetap semangat. Ada yang masuk rumah sakit malam ini? Tidak ada. Tidak ada ya. Semangat, semangat. Semangat. Selesai dengan rumah sakitnya? Alhamdulillah udah Pak. Sudah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf. Dia di rumah ya. Kak Willy baru bangun juga. Iya Kak, maaf udah berapa hari ini nggak bisa ikut karena masih akreditasi di sekolah. Udah. Ya. Besok pun masih akreditasi ya. Ya besok terakhir. Hari ini akreditasi Ya. juga. Ya. Besok terakhir. Besok kita ya, daripada kita buat besok, kita selesaikan juga hari ini. Karena besok saya pun padat ngajarnya, kebetulan Oke. kawan ada satu orang tuh, kayak dia tuh dia masuk rumah sakit, jadi nggak ada yang membantu ya, jadi full besok saya sampai jam 12. Kita pun malam ini cuma 1 JP ya, 1 JP. Iya. Jadi jam 8.30 nanti kita sudah selesai ya. Jadi ini pertemuan terakhir ini? Ya Kak? Masih ada. Masih ada lagi? Oh. Pak Firdaus itu dia. 3 terakhir, ada 2 lagi. Harus buat acara perpisahan nanti. Oke, siap. Kalau bisa perpisahan ke Duri lagi lah Kakak. Tetap muka lagi Ya, ya. tetap muka, kumpul-kumpul. Kapan ke Duri telepon aja nanti Kak. Oke, Kalau siap. tempat Rian dia. Ya, telepon Pak Roni itu pas di kota dia itu. Ya, insyaallah ya, mudah-mudahan nanti kita berjumpa lagi ya. Ya. Makanya. Oke, Ayo lanjut. kita lanjut. Ini ada pantun. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua fokus perhatian untuk fokus belajar. Munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Nah, ini ada kata-kata penyemangat ya, tenangkan hati dan pikiran. Jadi kita diminta untuk mengarahkan fokus untuk belajar, memunculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Doa bersama, ya. Jadi sebelum mulai sekarang kita minta doa dulu. Sekarang saya minta kepada ketua. Mana ketua? Ketua kelas, Pak Supriyadi. Siap Kak. Ayo, coba doa pembukaan dulu. Baiklah kakak-kakak semuanya. Sebelum memulai kegiatan tatap maya malam ini, alangkah baiknya kita berdoa agar semua kegiatan hari ini kita berjalan lancar. Untuk mari kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke Kak.
Sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Yang kedua, memberikan mikrofon atau diajak bicara. Yang ketiga, hadir seutuhnya. Yang keempat, menghargai waktu bersama. Yang kelima, maksimalkan fitur chat. Yang keenam, klik raise hand sebelum bertanya. Dan yang terakhir, gangguan teknis adalah yang wajar ya. Karena kita udah memahami secara bersama-sama. Dan kelas kita ini termasuk kelas yang cukup istimewa kalau dalam hal konten ya. Jadi kita memaksimalkan mulainya tepat waktu dan berakhirnya juga tepat waktu. Meskipun malam ini kita agak molor dari 10 menit karena kita menyesuaikan dengan kondisi sholat isya tadi ya. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3. Yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Ya, yang pertama kita refleksi itu pelajaran 3. Pelajaran 3 yaitu yang tentang kombel ya, P1 dan P2. Yang pertama adalah menggerakkan kombel, yang kedua adalah merancang pembelajaran yang berbasis protek. Yang kedua memahami bahasa dari RTL. Agenda kita pada sesi ini yang pertama adalah pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan dan komitmen belajar selama 5 menit. Yang kedua refleksi awal selama 10 menit. Yang ketiga penyampaian RL selama 20 menit dan yang terakhir diskusi dan tanya jawab 7 menit dan yang ketiga yang terakhir penutup ya selama 3 menit ya. Yang pertama, oke sekarang yang level belajar. Baik kakak, ada 10 level. Ada 10 level, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita berada di level berapa belajarnya? Ya. Oke, kakak silakan yang ingin menjawab level berapa dan berikan alasannya. Yang ingin menjawab secara langsung silakan angkat tangan. Yang tidak ingin menjawab secara langsung silakan dijawab di kolom chat. Level belajar kita. Itu silakan kakak. Berapa levelnya? Kalau di kolom chat ditulis level berapa, apa alasannya? Level belajar kita di level 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kayaknya levelnya ada 3 warna, 1, 2, 3 1 warna, 4, 5, 6 1 warna, 8, 9, 10 ada warna. Silakan. Yang ingin menjawab silakan untuk mengangkat tangan. Ada, yuk silakan dijawab di kolom chat. Berada kita belajar pada malam hari ini, level kita belajar. Disebutkan juga angkanya dan apa alasannya. Yuk silakan kakak. Level belajar. Apakah berada di level 6, level 7, level 8, level 9 atau level 10? Kalau 10 itu mungkin terlalu tinggi bagi kita ya.
Coba diangkat tangan dan diberikan alasannya. Berada di level berapa, kesiapan belajar kita berapa. Coba Kak Heri, yuk silakan. Baik Kak, izin menjawab. Kalau saya pribadi, saya masih berada di level 6. Alasannya kenapa? Karena setiap ada tugas, itu selalu saya membuka modul, melihat contoh. Jadi istilahnya belum terinspirasi dari diri saya sendiri Kak. Masih butuh referensi juga. Contoh-contoh itu. Terima kasih Kak. Belajar. Itu menurut pandangan dari Kak Heri. Yuk, Kak yang lain, silakan berikan pendapatnya. Berada di level berapa? Apakah sama dengan Kak Heri? Yuk, Kak Febriansyah, silakan hidupkan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya menilai diri saya sendiri itu di level 7 Kak, karena butuh sudah mendapatkan ilmu tapi perlu peningkatan lagi kalau saya. Itulah intinya pembelajaran ini. Menurut Kak Febriansyah sudah level 7. Ya. Tapi butuh peningkatan lagi ya. Sudah mendapatkan ilmu tapi butuh peningkatan lagi ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan Oke, untuk terima kasih. Meningkatkan apa yang sudah kita tahu. Wamendiki yang terbaru, Profesor Stella Profesor Stella lulusan dari Harvard yang menjadi Wamendiki sekarang. Cara belajar yang efektif dan berbagi ya. Sinyal kurang bagus. Nggak dengar itu Pak Pasil. kita bagi pada teman-teman, akan menjadi suatu pembelajaran yang akan kita ingat dalam bentuk jangka panjang. Nah, itu menurut Profesor Stella yang sekarang menjadi Wamendikti ya. Jadi bahkan PKG bagi saya sendiri kan saya merasakan juga bahwa yang didapatkan selama PKG ini tolong dibagikan kepada teman-teman yang lain. Putus suara saya? Iya, putus-putus. Kakak-kakak yang lain putus-putus juga? Iya Kak, putus-putus juga suaranya. Mungkin faktor sinyal ya. Bentar loh Kak ya. Mungkin belum mandi deh, makanya jaringannya rusak. Tapi suara jelas, suara saya putus-putus? Ini udah dengar nih. Udah jelas Kak, udah jelas. Oh, karena faktornya. Putus-putus lagi. Putus kan? Dan dia masih di tingkat 7 ya, 7. Karena Putus Kak. membutuhkan Putus-putus lagi. apa namanya, membutuhkan pendalaman lagi terhadap Iya Kak. Jaringannya. di mana masalahnya ya. Kak Heri aja gantikan Kak. Menyeberang laut. Apakah karena saya berada dalam ruangan Keluarlah Kak, cari sinyal.
Iya. Sebenarnya dari tadi nggak putus-putusnya, cuman Iya, kadang ada suaranya, kadang enggak. Jadi ambil badai. Coba. Ini Suara Iya, kakak oke, nggak beli terjelas. sinyal sekalian. Sebentar ya kakak ya, coba saya ganti pakai hotspot dulu ya. Cari sinyal lah dulu kakak. Bengkalis. Jauh. hasil keluar ditinggal. Kakak, suara saya terdengar? Ya, Sudah. bagus nih Kak. Sudah Suara. ya? Sudah. Udah Pak. Oke, baik. Mungkin faktor wifi nih, faktor wifi. Mohon maaf ya, tadi saya menggunakan wifi di suatu kedai, jadi sekarang saya beralih ke hotspot ya. Lanjut. Kita lanjut aja. Level kesiapan belajar. Tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, dan lini masa dengan baik dan benar. Jadi kakak, kita akan memahami RTL. RTL itu rencana tindak lanjut perencanaan yang berbasis proyek melalui KOMBEL, aspek penilaian dan lini masa dengan baik dan benar. Jadi ada lini masanya, ada aspek penilaiannya, ada lini masanya dengan baik dan benar. Jadi ada item-item penilaian yang akan kami nilai sebagai fasilitator ya. Jadi kakak-kakak nanti cukup memenuhi poin-poin utamanya, mencakup semua komponen-komponen utamanya yang masuk dalam penilaian. Refleksi awal, mengingatkan kembali pembelajaran berbasis proyek. Ya. Baik kakak, sekarang kita akan mengingatkan kembali pembelajaran berbasis proyek. Menurut Bapak Ibu, jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan berkolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah. Bagaimana pendapatnya? Menurut kakak-kakak, jika pembelajaran berbasis kita ini kita lakukan berkolaborasi dengan rekan sejawat, apakah setuju atau tidak setuju? Kakak-kakak, ini pertanyaannya. Menurut kakak-kakak, jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan berkolaborasi dengan rekan sejawat di dalam KOMBEL, setuju atau tidak setuju? Atau kita lakukan bukan di dalam KOMBEL, bukan dengan rekan sejawat atau dengan rekan lainnya di luar sekolah? Apakah sepakat kita untuk melakukannya di dalam KOMBEL sekolah? Untuk proyek ini, kakak, silakan diberikan pendapatnya. Sepakat? Tuh, Kak Heri, silakan. Sepakat. Ya Kak, sepakat Kak. Nih. Karena Sepakat, ya. teman Silakan sejawat alasannya. membantu Kak. Nah, kalau kita istilahnya hanya guru-guru olahraga, tentu kita membutuhkan waktu yang banyak, kemudian banyak juga waktu yang terbuang. Tentunya kayak kami dalam perjalanan jauh. Kalau untuk mengumpulkan guru PJOK aja itu susah Kak. Jadi kalau yang lebih efektif dan efisien ya memang rekan sejawat yang satu KOMBEL. Jadi sepakat ya menurut Kak Heri, bahwasanya kalau untuk melakukan KOMBEL ini dengan rekan sejawat ya, tidak perlu dengan guru PJOK dari sekolah lain. Kalau yang lain Kak Wagirah juga sepakat tadi. Kalau yang lain sepakat di KOMBEL aja. Oke, sepakat ya kita di KOMBEL. Yang kedua,
Bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Oke kakak, bagaimana pelibatan komunitas untuk meningkatkan kualitas belajar? Kira-kira bagaimana tugas kita sebagai guru PJOK untuk meningkatkan kualitas pombel? Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Apakah pembelajaran yang kita lakukan sekarang sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Terus silakan, ada yang mau menjawab? Jadi pertanyaannya bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Bagaimana cara melibatkan mereka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Yuk kakak, bagaimana cara meningkatkan kualitas pelibatan komunitas dan rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Silakan yang ingin memberikan pendapat, silakan diangkat tangannya. Tentang pombel. Jadi kakak-kakak, dalam melibatkan rekan sejawat dalam komunikasi pombel, kita harus saling berkolaborasi. Kenapa harus saling berkolaborasi? Yang pertama, setiap individu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi, kekurangan yang ada pada diri kita bisa ditutupi oleh rekan kerja kita lainnya. Begitu juga sebaliknya. Karena dengan saling berkolaborasi, kita bisa saling sharing, saling berbagi, dan saling melengkapi, serta saling berinteraksi dan saling berdiskusi. Jadi, apa yang kita kerjakan menjadi lebih maksimal. Dampak dan tidak berdampak terhadap pembelajaran, sesuatu yang kita lakukan pasti akan berdampak pada pembelajaran peserta didik. Kenapa? Terlepas dari statement apapun, selama kita belajar PKG ini pasti berdampak terhadap pembelajaran kelas. Pasti berdampak terhadap pembelajaran peserta didik. Karena yang pertama, dari segi gaya mengajar. Dari dulu mungkin kita gaya mengajar kita masih dalam bentuk gaya komando. Jadi sekarang setelah kita ikut PKG, gaya mengajar kita berubah menjadi gaya mengajar latihan terbimbing atau gaya mengajar resiprokal. Itu adalah dampak yang kita dapatkan yang bisa kita bagi di Kombel, dan pembelajaran dan kita nanti menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, bagaimana melibatkan voice, choice, dan ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, dan ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak terhadap? Baik kakak, ini ada pertanyaan pematik ya. Ini muncul lagi ini, voice, choice, dan ownership. Masih ingat kakak apa itu voice? Apa itu voice? Voice, choice, dan ownership. Bagaimana cara melibatkan voice dan ownership jadi dalam penerapan PJBL?
Siapa bisa menjawab? Ada dua pertanyaan pemetik. Dan yang kedua, apa pemahaman saya terhadap voice choice dan ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Jadi perlu diingat bahwasanya voice choice dan ownership itu adalah suara, pilihan dan kepemilikan peserta didik. Ya. Jadi dalam menerapkan PJBL, kita harus mendengarkan suara peserta didik. Kita harus memberikan suatu kesempatan pada peserta didik untuk memilih yang disebut dengan choice. Dan pembelajaran PJBL ini menjadi milik daripada peserta didik, ownership-nya peserta didik. Jadi dampaknya pasti ada nanti, dampaknya pasti terjadi. Karena setiap pembelajaran yang kita lakukan, seperti saya sampaikan tadi, pasti berdampak terhadap pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Jadi kita sebagai guru harus sering mendengarkan masukan daripada peserta didik, pilihan daripada peserta didik. Karena kita guru itu tidak boleh sifatnya tertutup terhadap pendapat yang dikemukakan oleh peserta didik. Jadi kita harus terbuka terhadap pendapat yang disampaikan oleh peserta didik. Karena begini, model pembelajaran sekarang, siswa itu bisa menjadi mitra bagi guru. Jadi mereka bisa mengumumkan pendapat, tidak harus dari guru semua. Ide itu tidak harus bisa juga dari peserta didik. Tapi kita menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, ya. Makanya di awal kita sudah mempelajari untuk membuat PJBL, kita melakukan dulu yang namanya asset based thinking, yaitu pemanfaatan aset di lingkungan sekolah. Jadi berdasarkan analisis aset tersebut, barulah kita mengambil suatu kesimpulan kira-kira apa yang menjadi judul, apa yang menjadi proyek yang kita ambil untuk penerapan PJBL. Tujuan perubahan paradigma diri dan dalam kelas guru PJOK. Keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik dan keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Oke, mari. Jadi kakak-kakak menarik ini ya. Kalau kita melihat tabel ini menarik nih. Tabel ini keterampilan pedagogik itu berada di tengah-tengah. Nah, itu keterampilan kita. Keterampilan kita sebagai guru PJOK berada di tengah-tengah. Ya. Keterampilan kita berpusat pada peserta didik. Kalau kita melihat ke atas tujuannya adalah perubahan paradigma diri dan dalam kelas guru PJOK. Bagaimana kita merubah paradigma diri dan dalam kelas? Itu adalah bagian daripada pedagogik. Kalau ke bawah, keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Jadi di sini kita untuk meningkatkan pedagogik, selain merubah paradigma pada diri kita. Paradigma itu adalah cara berpikir. Cara berpikir disebut dengan paradigma. Paradigma masyarakat Indonesia. Paradigma guru PJOK. Jadi paradigma itu cara berpikir kita ke arah yang lebih positif. Jika dulu kita sering mengeluh terhadap hal-hal yang terjadi di sekolah, sekarang paradigma kita harus berubah. Lebih kepada solusi. Jadi kita merubah paradigma bahwasanya PJOK bukan untuk eksklusivitas. PJOK lebih kepada inklusif. PJOK lebih kepada kesetaraan gender. Itu paradigma yang harus kita ubah pada diri kita dan di dalam kelas. Yang kedua, PJOK harus berpusat pada peserta didik. PJOK harus melibatkan choice, voice dan ownership daripada peserta didik. Itu adalah paradigma yang harus kita ubah. Jadi kita sebagai guru, apalagi paradigma yang harus kita ubah. Paradigma yang harus kita ubah lagi terhadap gaya mengajar. Gaya mengajar ada 11. Berdasarkan teori dari Muston. Jadi Muston ini adalah salah satu pakar
guru pendidikan jasmani yang berasal dari Amerika Serikat, ya, Muston. Jadi Muston ini ada teorinya yang disebut dengan spektrum gaya mengajar. Jadi Muston ini sudah membuat spektrum gaya mengajar. Sudah lama Muston ini membuat spektrum gaya mengajar. Di negara-negara lain sudah lama diadopsi spektrum gaya mengajar Muston. Mungkin di Indonesia ini baru-baru sekarang, apalagi semenjak kurikulum merdeka ini. Jadi ada 11 gaya mengajar yang sudah di sharing atau disampaikan oleh Muston. Jadi dasarnya apa? Dasarnya bahwasanya dulu Muston itu melihat peserta didik itu jenuh ketika mereka belajar dengan satu gaya komando. Makanya Muston itu menciptakan gaya-gaya baru seperti gaya divergen, gaya konvergen. Jadi gaya mengajar itu juga menjadi perubahan paradigma kita sebagai guru PJOK dan juga mengubah cara kita mengajar di dalam kelas. Kelas yang dimaksud di sini adalah kelas PJOK. Jadi kita menyesuaikan. Itulah yang disebut dengan paradigma. Jadi kita ambil ilmu dari Muston tersebut. Nah, itu guru pendidikan jasmani yang di Amerika Serikat. Jadi bahkan gaya mengajar Muston ini dipakai juga di pelajaran-pelajaran yang lain seperti discovery, apalagi divergen. Nah, ini sebenarnya ini nggak kaleng-kaleng nih PJOK nih. Jadi pakar PJOK itu juga disrupt ilmunya oleh mapel-mapel lain terhadap gaya mengajar. Jadi Muston ini sangat berjasa. Seandainya dia mungkin masih hidup, bisa jadi teori-teorinya bisa lebih berkembang. Tapi Muston ini sudah meninggal pada tahun 1993, ya. Kalau ke bawah, keterampilan menggerakkan rekan sejawat, ya. Jadi kita sebagai guru PJOK juga harus terampil menggerakkan rekan sejawat. Jadi ibarat di sini kita harus membagi ilmu kepada rekan-rekan yang ada di lingkungan sekolah. Itu paling minimal. Maksimalnya mana? Maksimalnya tidak terbatas. Kalau kita bisa membagi dalam KKG lebih bagus lagi. Kita membagi tidak bisa dalam KKG, dalam KKG kecil pun bisa. Karena itu adalah bagian dari elaborasi. Elaborasi itu adalah berbagi. Nah, bukan repetisi, tapi kalau repetisi untuk diri kita sendiri, kita mengulang untuk repetisi. Kalau repetisi itu sifatnya memori jangka pendek, tapi kalau elaborasi itu memori jangka panjang. Apa yang kita bagikan kepada orang lain akan melekat dalam pikiran kita, akan melekat dalam pikiran jangka panjang. Jadi kita sebagai guru PJOK harus terampil menggerakkan rekan sejawat dan juga terampil dalam menggerakkan komunitas. Karena ada dampak yang terjadi pada diri kita. Apa dampaknya? Dampaknya adalah ada long memory, ada memori jangka panjang, ada ilmu pengetahuan jangka panjang yang kita ingat, sehingga itu menjadi cikal bakal bagi kita untuk mengembangkan ke depannya. Ya. Jadi nampak jelas ya, kalau guru PJOK, pedagogi guru PJOK yang pertama kalau ke atas perubahan diri, paradigma di kelas, dan yang kedua keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Ada dua. Jadi kita harus menyesuaikan. Kita berada di tengah-tengah. Jadi kita tidak boleh fokus pada satu. Jangan hanya fokus pada diri kita sendiri dan kelas. Rekan sejawat harus kita gerakkan. Ya. Rekan yang malas kita yang gerakkan. Kita yang menjadi motor penggerak di sekolah tersebut. Sebagai guru PJOK, jangankan guru PJOK, guru kelas pun, guru bidang studi lain pun juga boleh kita gerakkan untuk belajar. Oke, baik, sekarang pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan co-curricular. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu diminta menyusun sebuah rencana tidak lanjut bagi Bapak Ibu
mampu memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada pendidik dengan melibatkan kumpul. Nah, ini cukup jelas ya, ini pengantar tugas. Jadi kita diminta membuat RTL. Program kegiatannya apa? Kegiatan polikuler. Polikuler itu jadi kegiatan pembelajaran sehari-hari. Pengantar tugas. Sebelum merancang program kegiatan, Ibu Bapak perlu melihat kembali visi guru PJ Yoga yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan kegiatan program serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki di daerah maupun di sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu komposisi kunci yang diharapkan muncul pada peserta PKG PJ Yoga. Adapun penilaian tugas ini meliputi, jadi penilaian ini ada 4 ya. Yang pertama tujuan program. Apa tujuan program yang akan kita buat? Yang kedua kelengkapan rencana dan struktur program. Bagaimana kelengkapan rencana dan struktur programnya? Yang ketiga keterlibatan komunitas. Nah, komunitasnya yang mana kita ambil? Komunitas di sekolah, yaitu kumpul. Dan yang keempat rencana evaluasi program. Jadi rencana yang kita buat kita evaluasi. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi 1. Bahan tayang perencanaan pembelajaran berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Ya. Nah, jadi dibuat baru ya, proyeknya dibuat baru melalui kombol, bukan kombol yang sudah berjalan. Nah, maksudnya ini dibuat baru, nanti dipanggil beberapa guru. Seperti kita melakukan presentasi di kumpul. Yang kedua, notulen, catatan diskusi KBS terkait RTL. Bahan tayang perencanaan melalui komunitas. Jadi nanti ada notulen rapat, ada absensi rapat. Jadi nanti apa catatan-catatan dalam kegiatan presentasi tersebut dicatat, dan ditulis. Ya. Halo, Bang? Halo. Kejap dulu ya, saya lagi zoom nih. Ya nanti ya, nanti saya buat, saya lagi zoom nih. Oke. Baik, Kak, kita lanjut. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video dan foto kegiatan. Ya, jadi nanti dalam memaparkan RTL ada dokumentasi kegiatan berupa video, ada juga foto kegiatan dan dokumen lain yang relevan. Ya, jadi nanti ada foto, ada video. Kalau dokumen lain yang relevan apa? Seperti absensi, itu namanya dokumen lain yang relevan. Ataupun notulen itu masuk juga dokumen yang relevan. B. Rencana tindak lanjut. Rencanakan langkahmu selanjutnya, karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuan. Tentukan raknakat. Moda, penugasan mandiri, rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek di komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus. Peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui kombol, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Baik Kakak, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui kombol. Baik Kakak, di sini cukup jelas bahwasanya bahan tayangnya rencana program
berbasis proyek melalui komunitas Kumpul maksimal 9 slide ya. Jadi nanti kakak-kakak membuat sebanyak 9 slide. Nah, ya. Nah, jadi tidak boleh kurang dari 9. Kalau lebih boleh. Nah, jangan kurang dari 9 slide. Jadi setiap slide tersebut ada judul-judulnya. Nah, slide pertama adalah judul program atau kegiatan. Itu slide pertama. Slide kedua, latar belakang. Slide ketiga, tujuan program. Slide keempat, capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Slide kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Slide keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas dan sekolah. Slide ketujuh, rencana evaluasi. Slide ke-8, kemungkinan tantangan. Ya. Jadi ini slide-slide-nya. Keterangannya, RTL yang Ibu dapat buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada kumpul. 3. Unggah tugas seperti bahan tayang, modulen catatan diskusi bersama KBS. Video, foto, dan dokumen lain yang relevan di LMS. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan. Jadi maksudnya adalah selain menjadi bahan tayang juga bisa dilakukan nanti. Karena apa yang kita lakukan nanti di dalam kombo, dalam proses produksi itu masuk ke dalam bahan tayang. Tapi bahan tayang ini bisa juga kita laksanakan nanti sesuai dengan kondisi pasca pelatihan, sesuai dengan kebutuhan sekolah ya. Yang pertama judul. Nah, kalau judul cukup jelas ya. Judul program itu berkenaan dengan perencanaan berbasis proyek. Nah, jadi judulnya dikembangkan dari model pembelajaran. Jadi dapat memilih model-model apa, apakah model pembelajaran berbasis proyek, apakah modul 2.3, 2.4 maupun modul 2.5. Latar belakangnya suara pilihan dan kepemilikan murid untuk dipromosikan dan didorong. Jadi ingat ya, latar belakangnya ini dimasukkan. Ini latar belakangnya, pertama judul, latar belakang. Ini harus jelas. Tujuan juga. Tujuan program dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PBJOK yang berpusat pada peserta didik yang melibatkan kumpul. Itu adalah tujuan program. Nanti dibuat tujuannya. Yang keempat, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Nah, ini capaiannya. Nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang dilengkapi dengan indikator pencapaian. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik. Nah, nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama. Jadi dalam proyek nanti peserta didik harus sebagai kontributor utama ketika kita melaksanakan. Nah, seperti sama-sama saat kita mempelajari SEM dulu ya, di mana pada saat kita mempelajari SEM dulu, semua peserta didik terlibat, semua peserta didik mempunyai peran masing-masing, mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Struktur program mitra dalam komunitas belajar. Ya. Jadi program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program co-curricular. Ya, ingat ya, co-curricular bukan intra-curricular. Ukuran dan detail target populasinya, kelas dan usia. Jadi kelasnya harus jelas, kelas berapa harus jelas. Untuk contohnya jelas, nama proyek, yuk bergerak.
rekan sejawat yang terlibat. Di sini juga disebut contoh misalnya Joni sebagai guru Mapel PJOK berdiskusi bersama mengembangkan materi, aktivitas konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan, bagian dari modul pendidikan gerak, penugasan serta penyiapan rubrik penilaian. Yuni, guru Mapel IPA berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan rakam gerak dan gaya termasuk dengan rubrik penilaian. Indra Sari, guru Mapel Indonesia, mengembangkan materi, aktivitas penyiapan penguasaan presentasi berupa galiwood, PPT, video pendek dan penyiapan. Jadi di sini jelas ada 3 guru yang terlibat. Joni sebagai guru Mapel PJOK, katakanlah Joni ini kita sebagai guru Mapel PJOK. Yang kedua, Yuni sebagai guru Mapel IPA. Dan yang ketiga, Indra Sari sebagai guru Mapel Bahasa Indonesia. Jadi ada guru yang 3. Jadi nanti pada kita nanti bisa melibatkan 3 atau 4 guru lainnya. Jangan hanya bertumpu pada beberapa guru aja. Menggunakan 3 guru boleh, 4 guru boleh. Jadi sesuai dengan kebutuhan di lapangan nanti. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas kelas yang dimiliki. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan melakukan program. Fokus pada bagaimana Bapak Ibu menggunakan sumber daya yang ada, diimplementasikan asset based. Jadi kembali kepada asset based thinking. Asset based thinking bahwasanya kira-kira kapasitasnya seperti apa, kelasnya seperti apa, disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Rencana evaluasi, nyatakan dengan jelas rencana evaluasi, siapa saja yang mengumpulkan informasi, apakah murid, apakah pendidik, apakah staf, atau pembelajar belajar, jelaskan dan bagaimana alat pengumpulannya. Apakah melalui wawancara, apakah melalui survei, apakah melalui refleksi murid. Ini nanti di akhir, Nadia, di akhir. Contohnya, seandainya nanti kita membuat suatu pembelajaran berbasis proyek, setelah kita buat kan ada evaluasi nanti, evaluasi dan refleksi di akhir pembelajaran. Jadi di akhir ini bagaimana, apa instrumen yang kita gunakan untuk mengambil nilai di akhir, apakah melalui wawancara, melalui survei atau refleksi murid. 8. Kemungkinan tantangan. Jadi kita Bapak Ibu, kakak-kakak semua harus punya pemahaman apa kira-kira tantangan yang dihadapi dalam membuat pembelajaran berbasis proyek. Pasti ada tantangan. Ini tantangan juga dijelaskan. Setelah ada tantangan, kira-kira apa solusi untuk menyelesaikan tantangan tersebut? Apa solusinya untuk menyelesaikan tantangan tersebut? Jadi harus jelas. Kalau tidak jelas, nanti akan membuat kita mengambang. Jadi harus jelas ya. Aspek penilaian rencana tindak lanjut RTL. Yang pertama, tujuan program ya. Tujuan program mengarahkan ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan pemilikan dalam diri peserta didik. 3. Dilengkapi dengan indikator pencapaian yang terukur dari tujuan program. B. Kelengkapan rencana dalam struktur program. 1. Deskripsikan target peserta yang terlibat, jelas cakupannya, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci, potensi tantangan dalam pelaksanaan. 4. Rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. C. Keterlibatan komunitas dalam sekolah. 1. Ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. 2. Upaya untuk menempatkan pendidik dalam kontributor dan pemeran utama dalam program. 3. Rencana pelibatan komunitas dan mitra. D. Rencana evaluasi dan program. 1.
lini masa evaluasi yang jelas. 2. Sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. 3. Teknik pengambilan data. Ya. Ini ada TKKR ya. Terakhir, lini masa. Nah, lini masanya yang pertama dulu kakak-kakak menyusun program rencana tindak lanjut. Setelah sesi pengantar RTL. Setelah sesi ini selesai, langsung kerjakan. Setelah selesai sesi dan melakukan presentasi, menyusun dan unggah di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi berupa video, foto, kegiatan, notulen, catatan, diskusi, KPS terkait RTL yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lainnya. Rentang 6 hari dari sesi pengantar. Rentang 6 hari ini kita ini udah berjalan nih ya, udah berjalan. Jadi ingat ya, ada foto, ada video, dimasukkan nanti di LMS. Dan dokumen lainnya. Dokumen lainnya itu notulen ya. Selesai RTL diunggah, baru nanti akan dinilai oleh fasilitator. Nah, dan nanti di akhir ada umpan balik RTL. Umpan balik ini adalah 6 hari setelah penyusunan RTL. Nanti kita juga ada tanya jawab, ada juga satu pertemuan tentang umpan balik RTL. Kalau tidak salah selama 2JP ya, 2JP ke depan nanti ada umpan balik RTL. Sekarang diskusi dan tanya jawab. Baik kakak, sekarang kita berada di sesi akhir pertemuan hari ini, malam ini ya. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan tentang RTL yang akan dilaksanakan ke depan? Sebelum kita menyelesaikan pertemuan malam ini, Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kan ada rencana pembuatan video. Itu RTL tadi ya. Itu Ya, dalam video itu ada nggak ibaratnya penjelasannya itu ada berapa menitnya atau berapa waktunya lah? Ada nggak? baik. Aku diajak. Untuk durasi waktu video ya, untuk durasi video kalau dulu kita membuat video pembelajaran kan 30 menit. Kalau ini tidak ada penjelasan berapa durasi waktunya. Tetapi kita bisa menyesuaikan kira-kira dengan presentasi ini berapa waktu yang kita butuhkan. Kalau kita penggal-penggal juga boleh. Yang penting ada komponen-komponen utama yang muncul. Karena dokumentasinya kan ada nanti. Misalkan dalam membuat sesi itu, contoh ada moderator. Kalau kita mau pakai moderator itu nampak dalam video tersebut. Kalau kita melibatkan kepala sekolah sebagai pembuka acara, kepala sekolah nampak dalam video tersebut. Terus lanjut dengan kita. Tetapi kalau kita tidak melibatkan kepala sekolah, kita aja langsung sebagai pembuka dan kita langsung memberikan materi. Contoh, misalkan kita selama presentasi itu termakan waktu sekitar 1 jam karena mungkin keasikan materinya, ada pertanyaan, tanya jawab. Dari 1 jam tersebut bisa kita edit nanti kira-kira menjadi berapa menit, 10 menit. Kita ambil poin-poin utama aja yang menarik dalam pembahasan tersebut. Kita edit. Oke, terima kasih Kak. Ya. Tapi perlu diingat bahwasanya slide-nya minimal 9 ya. Tadi kan ada 8 tadi. 8, tapi 9 tuh bisa jadi dimulai dari Assalamualaikum kan. Judul besar, atau kita tambah apa lagi di bawahnya. Sekian dan terima kasih. Jadi 10 slide gitu, Kalau yang lain, kakak yang lain ada pertanyaan tentang RTL yang akan kita laksanakan?
Oke, baik kakak, kalau tidak ada, kita lanjut. Pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu, yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3. Yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Penutup. Penutup. Kalau ladang banyak hama, penutup dulu ya, mana penutup tadi? Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Cakep. Burung dara, burung cendrawasih, Cakep. bisa dicari dulu di Papua. Iya. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Halo Mas Jadi. Cantik kali malam ini. Siapa aku? Anggun. Oh iya. Anggun kok kalau dari puji orangnya marah. Dilanjutkan dengan pengantar untuk bukti karya. Baik kakak-kakak, nanti setelah membuat ini ada lagi yang namanya bukti karya, itu lagi ya. Bukti karya. Coba saya lihat judulnya, saya lihat jadwalnya dulu ya, kapan tentang bukti karya ya. Umpan balik RTL dan pengantar bukti karya. Umpan balik RTL dan pengantar bukti karya. Oh, ini pertemuan depan nanti hari Senin depan ya, selama 2 GP ya. Ada umpan balik RTL dan pengantar bukti karya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Kakak, kita sudah sampai di akhir pada malam ini. Kita mulai dari pukul berapa tadi? 19.40 kita mulai tadi ya. Sampai di sini ada yang bertanya kakak tentang RTL, tentang pembuatan video, cukup jelas? Cukup jelas kak. Nanti kalau ragu kami tanya lagi aja kak. Cukup jelas ya. Boleh, jadi kalau ragu boleh dihubungi lagi ya. Ya kakak, sekarang kita akan melakukan sesi foto pertama bersama. Coba dibuka kameranya, open kamera. Bu Anggun, senyum Bu Anggun. Bu Esi. Open cam, kita akan melakukan sesi foto bersama. Kakak. Bu Anggun. Tuh gaya dalam Pak Supri itu. Aku rindu sama Bu Anggun. Coba kakak di open cam. Open kamera. Bu Agira mana Bu Agira? Heru buka kamera. Bu Agira tidur deh, ngajak deh. Ada. Udah nih, udah dibuka. Udah dibuka. Belum, di saya belum nampak nih. Heru. Panggil balik Itu Heru. nak pakai baju kak? Kok nggak hidup kamera dia? Kok nggak hidup ya kameraku? Masuk. Ah, ini dia. Bang Willy semangat semua. Mana kemarin kameranya dari Ya, udah ya. Oke, sekarang kita akan melakukan sesi foto bersama. Yang pertama pilih jempol. nggak itu bukunya tuh. Coba jempolnya semua. Oke, 1, 2, 3. Banyak bermasalah nih malam ini kamera ya. Oke, sekarang salam olahraga.
Salam. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik kakak-kakak, cukup pertemuan kita malam ini. Sekarang kita akhiri dengan doa penutup ya. Sekarang saya minta kepada Pak Willy. Pak Willy. Pak Willy. Pak Willy doa penutup. Willy tambah ganteng malam kau. Ya. Baik, terima kasih kesempatannya buat Kak Rizka dan Pak Supri. Hormat tadi Kak, yang pertama saya dengar tadi dipanggil Kak, tapi baru siap ngelatih tadi malam. Ya. Makanya tadi sok-sok cuek ya sedikit Kak ya. Jadi mohon maaf sebelumnya. Baik, Bapak Ibu semua, untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat sampai di akhir nanti bermanfaat untuk kita semua dan bisa diaplikasikan ke siswa kita masing-masing. Sebelum kita mengakhiri Zoom hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik kakak, terima kasih kepada Kak Willy. Terima kasih juga kepada kakak semua yang telah meluangkan waktu pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi pada tanggal 18 hari Senin depan ya. Senin depan. Tetap mengerjakan tugas-tugas di LMS. Apa yang tidak dipahami boleh menghubungi saya ya. Oke, cukup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepriyadi lah Apa gue sih? Masuk di mana itu? Sama Pak Roni. Ayo.